Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آمين يا الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللهم صل وسلم عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أولياء الصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا أهل التاريخ وما حواليها، ثم إلى روح مهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي وجميع سادتنا آل أبي علوي وعباد الله الصالحين، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. Khususan sebutkan nama orang tua kita masing-masing. وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Amin yang saya hormati dan saya cintai, wabil khusus DKM Masjid Bapak Ustaz Haji Syamsuar beserta kawan-kawan beliau, Ustaz Fatoni, Ustaz Pak Haji Kusumo, Ustaz Arsyad dan lain-lain. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama beliau satu persatu, juga anak-anakku para remaja ikramin yang senantiasa meliput pengajian ini, mudah-mudahan bawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan bacaan kita halaman yang kemarin ya.
Hah? Halaman berapa kemarin? Hah? Masih halaman 2? Iya. Kemarin kalau nggak saya khilaf, sudah sedikit saya bahas tentang Ar-Rahman. Ya. War-Rahman, War-Rahman, War-Rahman mufidu jalailin ni'ami. Ya, sifat Rahman ini kita sering ucapkan sifat Ar-Rahman, sifat Allah. Itu adalah sifat yang memberikan faedah terhadap banyak jenisnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, berbagai macam nikmat itu pemberian Allah kepada kita yang berupa berbagai macam nikmat adalah namanya Ar-Rahman. War-Rahim mufidu daqaiqiha. Sifat Ar-Rahim adalah memberikan faedah atas kelembutan, nikmat-nikmat yang lembut-lembut. Nikmat yang halus-halusnya itu namanya Ar-Rahim. Saya contohkan kemarin kalau masih pada ingat, Allah memberikan dua bola mata kita, itu namanya Ar-Rahman. Ya, sifat Allah Rahman. Allah memberikan telinga kepada kita, itu namanya Rahman. Allah memberikan kaki, Allah memberikan tangan, Allah memberikan otak kepada kita, itu namanya Rahman. Kemudian mana yang dipanggil Rahim? Nikmat Allah yang halus itu apa? Nikmat melihat. Melihat. Kita melihat itu nikmat itu. Beda dengan nikmat mata, lain lagi. Nikmat mata tersendiri, nikmat melihat itu nikmat halusnya daripada nikmat mata. Telinga, nih dua telinga, kuping. Nikmat halusnya mendengar. Berapa banyak orang kupingnya ada, kita ngomong kemana dia kemana pahamnya. Ini begini leh katanya, kan begitu, kan gue udah bilang begitu lah, bolot, kagak nyambung sampai tarik malih kalau ngomong bolot ya. Itu mah fragmen aja, tapi itu betapa susahnya kalau orang pendengarannya payah, ya susah. Itu nikmat halusnya itu mendengar. Otak itu Allah berikan otak namanya Rahman. Mana rahimnya? Berpikir otak, menganalisa. Ya, Allah berikan hati kepada kita. Mana rahimnya? Sensitivitas, kepekaan. Ya, Allah berikan tangan. Mana rahimnya? Nih, bisa megang, bisa angkat, bisa nyuap, bisa muter. Ada orang punya tangan nggak bisa begini nih. Ini nikmat nih. Ini begini nikmat nih. Coba kalau yang main silat set tuh, ya, dia main bulu tangkis, atau ibu-ibu kalau numisin tuh kan begini tuh Bu. Bayangin kalau ini nggak bisa bergerak Bu, susah banget. Coba, pernah nggak ibu syukurin nikmat ininya nih? Ini tangan bisa begini, pernah disyukurin nggak nih, Pak Haji Samsuar? Kan ini tangan sama semua. Saya punya tangan, Pak Haji Samsuar punya tangan, Ustaz Fatoni punya tangan. Pernah nggak syukurin nikmat begininya? Ini kitab tasawuf memang harus saya ajarin begini biar dalam. Tangan, jari 5, ya. Kalau begini aja jari nggak nikmat. Tapi ketika bisa begini, tuh. Apalagi begini, tuh. Ya Allah, Ustaz Tony, begini aja nih, orang udah paham. Apaan? Hepeng. Tapi kalau nadong hepeng, Dino apa tuh? Nadong hepeng apa? Nggak ada uang. Begini disangka gila kita. Walaupun ini nikmat.
Bayangin Pak, kalau konglomerat orang kaya raya, ini jarinya nggak bisa bergerak. Akhirnya dia inovasi, bukan ini yang bergerak, palanya gitu. Ngitungnya begitu ya. Ya Allah, ini nikmat halus. Jadi ada nikmat, bagaimana banyaknya nikmat, ada halusnya nikmat. Coba, nih mata nih bisa ngedip. Coba, pernah nggak kita ngitung berapa sejam kita ngedip? Rajin amat Ustaz. Nah bukan, saya lagi ngajarin nih, ngaji di sini biar cakep gitu. Ntar dari rumah kita pikirin, ya Allah benar ya. Nikmat Allah banyak banget. Bayangin Pak, kalau nggak dikasih nikmat ngedip, Bapak dari rumah ke sini aja. Saya yakin nih pasar ini pada minggir. Itu Pak Haji mau kemana? Matanya melotot begitu. Bayangin coba, bayangin dulu. Jalan keluar dari rumah, kagak ngedip, pegel, perih, laler neplok, semut masuk. Coba, itu namanya daqaik ni'am, nikmat yang halus, perlu kita pikirin, ya. Kemudian ini kata-kata pengarang ya, dijelaskan satu-satu. Tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdu. Ya. Aisana'u bikulli kamalin. Alhamdu itu segala pujian adalah pengertiannya as-sana bikulli kamal. Semua pujian dari setiap kesempurnaan yang ada. Itu kembali kemana? Lillahi. Hanya milik Allah. Segala kesempurnaan pujian itu hanya kembali kepada Allah. Kenapa? Li'annal kamala imma qadimun fahuwa wasfuhu. Yang namanya kesempurnaan, kalau dia sifatnya qadim, maka itu sifat Allah. Ya. Wa imma hadisun fahuwa fa'lahu. Kalau dia itu sifatnya bahru, kesempurnaan yang bahru, maka itu adalah hasil perbuatan Allah. Misalnya kita begitu lahir melihat alam semesta ini dengan kesempurnaannya. Air mengalir nggak ada yang ngatur dari atas ke bawah. Belum pernah air nanjak dari bawah ke atas. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Jet pump kan dari bawah ke atas. Siapa bilang nggak ada? Air yang normalnya itu jatuh dari atas ke bawah. Semua air itu sifatnya dari tempat tinggi ke tempat rendah, itu sifatnya. Tapi ada air dari atas, dari bawah naik ke atas. Nah, air dari atas ke bawah itu namanya qadim. Itu sifat asalnya, kesempurnaan Allah. Nah, ketika ada manusia mikir otaknya, dia putar teknologi segala macam, dia bisa tuh air dari bawah ke atas. Itu namanya bahru sifatnya. Itu pun kembali kepada Allah. Jadi manusia yang bisa mengangkat air dari bawah ke atas itu semua karena pekerjaan dan izin Allah. Kalau bukan Allah yang punya otak, bikin otak mereka bisa begitu, nggak bakal terjadi. Jadi segala apapun yang terjadi berupa kesempurnaan karya, kesempurnaan ciptaan itu kembali hanya kepada Allah. Manusia cuma majasnya aja. Oh dia hebat profesor bisa bikin kapal. Oh dia hebat profesor bisa bikin ini bikin itu. Kembalinya kepada Allah. Rabbil alamin. Tuhan sekalian alam. Apa yang dimaksud sekalian alam? Ai jami'il makhluqin. Ya. Semua yang dinamakan makhluk itu alam. Ya. Kama qala ta'ala qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, berkata Fir'aun di dalam Al-Qur'an tulisannya, Allah berfirman qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya kepada siapa? Kepada Nabi
Kepada siapa Fir'aun nanya? Apa itu Rabbul Alamin? Qala Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Ya, Rabbul Alamin itu adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah yang dinamakan Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi, termasuk kita manusia. Wala yuhsi adadal alamina ahadun illallah ta'ala. Wala yuhsi adadal alamina ahadun illallah ta'ala. Tidak ada yang bisa menghitung jumlahnya alam, kapasitas alam, ya. Tidak ada seorang pun ahadun yang bisa menghitung seberapa banyak itu yang dinamakan alam kecuali Allah. Cek. Kemudian wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentaranya Allah itu kecuali Allah. Haza muktabisun minal fatihati. Inilah yang diambil faidah dari surah Al-Fatihah. Ya, jadi pengarang ini menyantumkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu ngambilnya dari suratul Fatihah. Mengambil faidah, mengambil keberkahan dari suratul Fatihah. Sama kita kalau juga khutbah Jumat, kita sambutan, kita ceramah, kan kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita biar paham. Itu kita berkata seperti itu muktabisun minal Fatihah. Kita mengambil faidah dari suratul, kan nggak terasa tuh kita. Sering nggak kita sambutan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam, kan? Itu Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin itu dua ayat dari suratul Fatihah. Kita ambil tabarruk dari suratul Fatihah, ambil keberkahan dari suratul Fatihah. Fala afdala minhu, maka tidak ada yang lebih afdal daripada lafaz yang tersebut tadi, Fatihah tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Likaunihi min ta'limillahi ta'ala wa lihaza ikhtarahu. Kenapa diambil dua surah itu? Karena ini merupakan pelajaran tentang pengetahuan tentang zat Allah. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu maknanya adalah pelajaran tentang sifat-sifat Allah. Makanya tidak ada yang lebih afdal dari itu kalimatnya. Ya, walihaza ikhtarahu, dan karena inilah alasan dipilih kata-kata kalimat itu. Kemudian wa asyhadu, dan aku bersaksi, ai ukirru, aku tetapkan, wa usaddiqu, aku benarkan. Artinya asyhadu, aku tetapkan dalam hatiku dan aku benarkan di dalam pemikiranku. Ya, ai annahu ail halu, ail hala, ya, ail hala wa sya'na, ya, bahwa sesungguhnya keadaan dan semua kejadian-kejadian, la ilaha, tidak ada Tuhan, ai la ma'buda bihaqqin mumkinun, tidak ada sesuatu apapun yang patut disembah, yang sebenar-benarnya bisa disembah, illallah, kecuali Allah wahdah, dia yang maha esa, ay munfaridan fi zatihi wa sifatihi. Allah itu esa dalam zatnya dan sifatnya, wa af'alihi, dan juga perbuatan-perbuatannya. La syarika, tidak ada sekutu, ay la musyarikun,
ya, atau la musyarik ila musyarikun. Tidak ada sekutu, tidak ada orang yang bisa menyamai lahu bagi Allah fi zalika dalam penciptaan dan kekuasaannya. Wa asyhadu anna sayyidana, dan aku bersaksi, aku tetapkan dan aku benarkan, anna sayyidana, bahwa sesungguhnya penghulu kami, siapa itu? Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, semoga Allah berikan keselamatan dan kesejahteraan untuk beliau. Abduhu, Nabi Muhammad itu harus kita tetapkan di hati kita, di pemikiran kita, kita benarkan bahwa dia pertama adalah abduhu. Harus tuh, wajib tuh. Nabi Muhammad adalah hambanya Allah. Wajib i'tiqad kita. Abduhu. Nabi Muhammad siapa? Hambanya Allah. Ya. Abduhu ta'ala wa fil wasfi bil ubudiyati isyaratun ilal khudu'i wat tawadhu'i wat ta'abbudi al munasibi li maqamihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa dipakai kata-kata disifatkan dengan abdun, dengan hamba? Ya, wa ana wa innal wasf wa inna wa fil wasfi bil ubudiyah, disifatkan dengan kata-kata ubudiyah, abdun, ya, isyaratun, itu adalah isyarat bagi kita kepada ilal khudu'i, tentang ketawaduan, kerendahan hati, ya, wat tawadhu, dan ketawaduan, wat ta'abbud, dan penghambaan diri. Jadi Nabi itu sifatnya khudu', tawadhu, dan ta'abbud. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hiya asyrafu sifatil insani, ya. Penyifatan ubudiyah itu adalah semulia-mulia sifat. Jadi jangan dianggap ketika Rasulullah dikatakan hamba itu hina, enggak, itu justru mulia. Karena enggak semua bisa dibilang hamba. Enggak semua bisa dibilang hamba, dan enggak semua, dan bukan enggak semua, memang hanya Rasulullah yang dikatakan hamba. Allah hanya mengakui Rasulullah sebagai hamba. Kita ini hamba bukan? Kata siapa? Kata kita. Ya Allah, aku hambamu. Kata siapa? Kata saya. Tapi kata Allah belum tentu. Ya. Jadi kita baru sebatas ngaku sebagai tapi diakui nggak kehambaan kita? Beda sama Rasulullah. Rasulullah ini Allah yang menyebut beliau hamba. Jadi yang mensifati Rasulullah hamba itu Allah. Sudah pasti paten. Ini Rasulullah Muhammad hambaku. Lah kalau kita siapa? Siapa yang ngakuin hamba? Kita sendiri. Ya Allah, aku kan hambamu yang doif, gitu kan. Kata malaikat, apa iya kan begitu ya? Kata siapa? Kata kita baru ngaku. Diakui belum? Belum. Kalau ngaku itu murah. Yang mahal itu diakui. Pak Kiai kenal Pak Jokowi? Kenal baik saya. Kenal baik. Bener saya tahu. Tahu dari mana? Dari baca buku biografi dia. Pak Jokowi kenal nggak sama Kiai? Nggak tahu dah. Itu yang jadi masalah. Kalau saya kenal sama dia, saya ngaku kenal. Kenal saya itu Pak Jokowi, saya kenal baik, iya. Terus orang datang, Pak Jokowi kenal nggak sama Kiai Nur Ali? Enggak. Namanya saya belum diakui. Baru timbang ngaku. Kecuali beliau yang ngomong, saya kenal baik dengan Pak Kiai Nur Ali. Itu mahal tuh. Mahal. Kita nggak perlu ngaku, besok juga lurah, camat, wali kota pada datang ke rumah. Kenapa? Pak Jokowinya langsung yang ngomong. Paham nggak nih omongan nih? Jadi mahalan mana, ngaku apa diakuin?
mahalan diakuin. No, mantu gua no, cakep banget. Kata siapa? Kata mertua, berarti diakuin kita. Lah gua kan mantu kesayangan, kata siapa? Kata elo, tapi mertuanya belum tentu. Emang Pak Haji itu, wah gompet banget sama dia itu. Jadi bertolak belakang, makanya ngaku itu murah. Nah, Rasulullah ini diakui oleh Allah sebagai hamba. Dan ini asyrafus sifat, asyrafus sifatil insan. Ini semulia-mulia sifat manusia dengan disebut hamba. Ya, bukannya hina. Ya, karena diakui oleh Allah sebagai hamba. Ya. Walau hurran, walaupun dia orang yang merdeka, tetap dibilang hamba. Ya kan, hamba itu bukan berarti budak sahaya, bukan. Walaupun dia warga merdeka, orang yang merdeka, bukan budak, tetap diakui sebagai hamba. Walidzalika wusifa sallallahu alaihi wasallam biha, dan karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan dengan hamba ubudiyah tadi. Fi asyrafil maqamat, di dalam semulia-mulia maqam, kedudukan. Kama fi qaulihi ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Surah apa tuh? Surah Al-Isra. Ayat berapa? Ayat pertama, ayat ke-1. Ini jelas subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah tidak bilang Muhammad, tapi Allah bangga, aku telah maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa itu? Nabi Muhammad maksudnya. Wa qauluhu, dan firman Allah yang lain, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Ya, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an atas hambanya. Siapa tuh? Nabi Muhammad. Wa qauluhu, dan firman Allah yang lain, fa auha ila abdihi ma auha. Surah apa tuh? Dan maka Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Ya, semua diakui hamba ini semua kembalinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mahal, ini mulia, bukannya hina. Kita belum tentu diakui hamba, kita baru ngaku sebagai wa fi idhafatil abdi ila dhamir aqwa, ya, aqwa syarafin wa ablughuhu. Ya, di dalam diidofatkan hamba terus kemudian kepada dhamir, ya, mana tuh? Bi abdihi, ya, ala abdihi, abdun ditambah dhamir ha di situ. Itu adalah kemuliaan yang paling kuat, aqwa syarafin. Itu kedudukan mulia, kemuliaan yang paling tinggi. Wa ablughuhu, dan yang paling tinggi. Qala ba'duhum, ya, berkata sebagian mereka para ulama, wa innama ikhtara subhanahu wa ta'ala zalika li nabihi wa habibihi li alla, apa tuh? Tadilla, apa tuh? Li alla tadilla ummatahu bi'tiqadihim. Ya, kenapa kata sebagian ulama ahli tafsir bahwa sesungguhnya dipilih Allah, memilih Rasulullah itu dengan kenabian dan kecintaannya supaya tidak sesat umatnya dengan i'tiqad, ya, dengan i'tiqad mereka, ya, fihi ma la yaliku kama waqa'a liqaumi Isa, ya, alaihi salam, supaya umat Nabi Muhammad tidak sesat i'tiqadnya, makanya dinamakan sebagai hamba, tidak seperti yang terjadi di kaumnya Nabi Isa. Isa disebut apa? Anak Tuhan. Hah? Itu. Iya, makanya supaya tidak tersesat akidah kita, ya, makanya disebutnya hamba. Ini juga untuk menyelamatkan akidah umat Nabi Muhammad.
yang telah terjadi kesalahan akidah itu kepada umat Nabi Isa. Afada zalika Al-Qalyubi. Hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Qalyubi. Kemudian kata-kata wa rasuluhu. Tadi kan abduhu, ya. Abduhu. Kita harus yakin dari Muhammadan abduhu. Wa rasuluhu. Sekarang kita harus yakin ukirru wa usaddiqu, aku yakin, aku tetapkan dan aku benarkan bahwa Rasulullah itu wa rasuluhu adalah rasulnya, utusan Allah. Apa yang dimaksud rasuluhu? Risalatan ammatan fiz zamani wal makani li jami'il khalqi, bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah adalah utusan yang umum, diutus dengan utusan yang yang luas. Buat siapa? Buat seluruh zaman, buat seluruh zaman dan tempat. Jadi Rasulullah itu nggak terbatas waktu. Lain dengan Rasul-Rasul lain. Nabi Isa buat siapa? Buat Bani Israel. Nabi Musa buat siapa? Buat Yahudi. Nabi Muhammad tidak terbatas, buat seluruh alam semesta dan tempatnya seluruh dari langit sampai bumi. Jadi Nabi diutus itu tidak terbatas waktu dan tempat, secara amatan li jami'il khalqi, untuk semua makhluk. Semua makhluk, bukan hanya manusia. Makanya dipanggilnya rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat, termasuk buat orang-orang kafir. Jangan disangka orang-orang kafir itu nggak dapat rahmat dari Rasulullah. Nggak usah jauh-jauh kalau mau kasih contoh. Ya, kalau kita ziarah-ziarah ke makam-makam itu, makam-makam keramat, itu jangan disangka yang dapat rezeki orang Islam aja. Hah? Coba lihat di Ampel, di mana-mana itu, di Gunung Jati, itu banyak orang-orang yang non Muslim juga meraup rezeki dari situ. Itu baru kelas wali, bagaimana Rasulullah. Di daerah saya aja, ya, kalau bulan puasa di Cipinang itu kalau udah jam habis asar itu pada gelar makanan. Di tempat saya kan banyak juga mayoritas yang non Muslim, Chinese. Itu dia pada dagang kolak, padahal non Muslim, tapi laku habis. Benar nggak? Artinya dia ngambil rezeki, dia ngambil rahmat dari hadirnya kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, karena puasa kan syariatnya Rasulullah. Ramadan hanya ada bagi umat Nabi Muhammad. Ya, dia dagang Ramadan, berarti dia dagang dengan sebab kerasulan dari Rasulullah SAW. Dapat tuh. Hati-hati, kita jangan merasa wah ini Nabi Muhammad punya kita. Memang Nabi kita, cuman rahmatnya luar biasa. Ya, kalau saya mau buka cerita di sini, ada orang yang tidak pernah beriman kepada Nabi, cuman mempunyai derajat yang begitu tinggi, cuma karena cinta kepada Nabi. Padahal dia bukan Muslim, dia tidak pernah beriman kepada Nabi, cuma cintanya luar biasa kepada Nabi. Dari situ Allah angkat derajatnya. Wah, nggak masuk akal kalau saya buka di sini, ntar repot. Ya, Masya Allah. Terus lanjut, ya, sakingnya ya, itu jamil khalqi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan atas keluarganya. Siapa tuh yang dinamakan keluarga? La'allal musannifu, ya, semoga musannif juga arada bihim, termasuk di dalam dikategorikan keluarga, ya, mutlaqal aqarib, yaitu mutlak kedekatannya. Au man taharrumu alaihi az-zakah, atau siapa yang diharamkan atas dia menerima zakat, ya. Jadi keluarga Nabi itu tidak boleh terima zakat, ya. Pokoknya siapa yang diharamkan menerima zakat tuh, ya, itu termasuk keluarga Nabi. Haitsu zakara
at-tabi'in ba'da zalika, seperti yang disebutkan oleh para tabi'in setelah para keluarga. Wa sahbihi, kemudian para sahabatnya, bi fathil sad, bi fathis sad, bacanya dengan shadnya difatahkan, sah. Wa sahbihi bi fathis sad, wa yajuzu kasruha, boleh juga baca dikasrahkan, ya. Wa yajuzu kasru, dan boleh juga bacanya dikasrahkan, sihbihi, boleh baca sahbihi, boleh baca sihbihi, ya, boleh baca sahbihi, boleh baca sihbihi. Wasihabi, dan yang dinamakan dengan kesahabatan, persahabatan kepada Nabi, ya, yang dinamakan dengan sahabat Nabi. Siapa dia? Kullu muslimin, setiap orang yang muslim. Laqiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim yang bertemu langsung dengan Nabi, walau lahzatan, walaupun cuma sekejap, ya, itu namanya sahabat. Ada orang yang hidup sezaman Nabi tapi dia tidak pernah ketemu Nabi. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni. Dia pernah datang ke Madinah tapi Nabi lagi perang, ya, nggak ketemu, padahal dia ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Dia hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi karena tempatnya berjauhan, ya. Nah, kategori sahabat di sini adalah setiap muslim yang mendapat kesempatan bertemu dengan Nabi walau lahzatan, walaupun dengan sekejap mata, sesaat begitu, melihat itu Rasulullah, ya. Oh itu, ya udah termasuk sahabat, walaupun tidak setiap hari ketemu. Kemudian wattabi'in, orang-orang yang mengikuti. Siapa tuh? Ailahum, siapa mereka? Mengikuti siapa? Mengikuti sahabat Nabi. Walau fil iman, ya, walaupun itu cuman kategori satu iman aja, tetap dia dikatakan tabi'in. Walau fil iman faqat, walaupun sama-sama satu iman aja, itu tetap dikategorikan sebagai tabi'in, ya, tabi'in. Fadakhala usatul mu'minin, dan termasuk juga orang-orang beriman yang bermaksiat, termasuk juga tabi'in, ya. Yang penting dia beriman walaupun dia bermaksiat. Wal qasdu bihaza wa qasdu bihaza ta'mini fid du'a, yang dimaksud dengan, nggak kelewat bacanya ya, yang dimaksud dengan ini keumuman, diumumkan, ya, ini dalam makom doa, ya. Jadi kalau kita berdoa itu masuk makomnya tuh, orang yang beriman, baik yang bermaksiat maupun yang soleh, itu kena semua. Kalau kita bilang Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, itu masuk semua. Pokoknya yang namanya Islam, mau beragajul, mau bajingan paling tengik, kalau dia masih Islam dapat tuh doa, ya. Apalagi ditambahin al-ahya'i minhum wal amwat, yang mati, yang hidup, mim masyarikil ardi ila magharibiha, dari barat sampai ke timur, semua kena, ya. Itu umum doa. Kenapa? Li'annahu afdalu, karena sesungguhnya mengumumkan doa itu lebih afdal. Jadi baca doa kalau diumumkan itu lebih afdal, ya. Diumumkan domirnya, ya, itu lebih afdal baca doa. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam daraba mankiba man qala ighfirli warhamni, summa qala lahu ammim fi du'aika fa inna bainad du'ail khas wal 'am
kama bainas sama'i wal ard. Ya. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memukul pundak. Mankib itu pundak, bahu. Memukul bahu, ya, bukan artinya dipukul, digebuk, bukan, dicolek begitulah. Mukul ini maksudnya gitu, ditegur gitu sama Nabi, pundaknya ditegor, disenggol. Siapa yang disenggol? Man qala. Ada orang yang ngomong begini, Allahumma gfirli warhamni, ditegur sama Nabi. Apa kata Nabi selanjutnya? Qala lahu, Nabi berkata kepada orang itu, amin doa fi doaika. Kamu baca doa diumumin, jangan buat sendirian aja. Ya. Ini riwayatnya nih. Ada orang di masjid gitu, Allahumma gfirli. Apa artinya Allahumma gfirli? Ampuni aku doang. Warhamni, sayangilah aku. Ditegur sama Nabi. Baca doa diumumin, jangan buat sendiri aja. Ya. Amin fi doaika, umumkan doa kamu. Fa inna bainad du'ail khas wal 'am kama bainas sama'i wal ard. Karena sesungguhnya perbedaan doa yang khas dengan yang umum itu seperti langit dan bumi. Jadi nggak apa-apa kita baca doa Allahumma fil lil muslimina wal muslimat. Lu kan sendirian, nggak apa-apa. Ya, boleh nggak? Boleh, bagusan begitu. Bagusan begitu daripada dia imam, dia jadi imam nih, dia baca doa Rabbiufirli wali daya. Di belakangnya makmum 500 orang. Amin lagi, begonya tuh makmumnya. Amin lah, doa buat dia sendiri. Itu namanya imam egois. Imam numpang mujur. Makmumnya amin buat doa dia sendiri. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, bapakku dan ibuku aja. Kan Rabbiufirli wali daya, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Makmumnya 200 orang, amin. Yang doa sendiri aja disuruh diumumin sama Rasulullah, apalagi doa di depan orang banyak. Makanya kalau imam kudu paham baca doa, jangan main bisa baca Fatihah sama surah aja. Giran baca doa, ada yang umum lah yang sering dibaca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Rabbi auzi'ni, ya Allah, berikan aku. Ini kan buat pribadi itu doa. Ada lagi doa apa tuh? Yang ujungnya liyuqimus shalah wa min zurriyyati, dan buat keturunan aku doang. Itu kalau bisa jangan dibaca tuh, doa pribadi tuh. Ntar habis sunnah boleh dah baca itu. Memang dari Quran, cuman kan itu artinya buat aku sendiri. Domirnya boleh aja, cuman jangan niat merubah Quran. Sama kayak dakwahum fiha subhanaka rabbil dakwahum fiha wa akhiru dakwahum, itu Quran tuh, wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak orang baca wa akhiru da'wana, secara makna benar wa akhiru da'wana alhamdulillah, cuman yang di Quran mah akhiru dakwahum, tapi kalau dia niatnya nggak merubah Quran nggak apa-apa. Ya, kalau dia dari segi makna nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan Rabbi ja'alna rubah. Banyak saya perhatiin, terutama hal-hal yang kayak riwayat-riwayat yang buat pribadi gitu, kayak Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu kan buat pribadi. Wahai engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain engkau yang menciptakan aku. Ya, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Ya, apa yang aku bisa. Jadi kalau mau diganti boleh baca depan dulu. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahna abiduka, kan begitu. Ribet kalau nggak ngerti nahu sorof, repot. Jadi ribet benar. Jadi baca doa yang umum-umum aja dah. Rabbana ufir lana, Tuhanku ampuni aku, kami semua. Wali-walidina itu semua kena.
Ada yang nanya kepada saya, Kiai, apa bedanya wali-wali daina sama wali-wali dina? Kalau wali-wali daina 2 orang, nanya kembali kepada kita semua nih. Di masjid ada 2 orang itu kena 2 orang, bapak ibu kita masing-masing. Tapi kalau dibaca wali-wali dina, itu ke atasnya kena. Engkong kita, kakek kita, nenek kita, uyut kita kena semua. Itu bedanya. Saya udah nanya sama guru saya. Ya, kita boleh baca wali-wali daina, bagus. Ya, kedua orang tua kami semua nih, bapak ibu kami yang ada semua di sini. Tapi kalau kita baca wali-wali dina, itu jatuhnya orang-orang tua kami, bapak ibu, kakek nenek, uyut-uyut gitu loh. Cakep nggak tuh? Cakep nggak nih ilmu? Alhamdulillah, udah azan isya. Saya sih pengennya 1 kitab baca. Azad ya. Udah azan. Maafin dah ya. Tandain. Faisal, tandain. Misalkan kakek kita berbeda keyakinan, Gak bisa. Doa buat orang yang beriman aja. Ya, kita doain supaya dia masuk agama kita, begitu doanya. Ya. Jadi kalau ada keluarga yang lain beriman, lain keyakinan, kita doain supaya mereka dapat hidayah taufik masuk ke dalam agama kita. Doanya begitu. Doain saya dong, kamu kan ustadz. Ini yang ngomong kakeknya, kebetulan belum muslim. Ya, saya doain bapak mudah-mudahan masuk Islam, gitu ngomongnya. Saya doain kakek mudah-mudahan dapat hidayah taufik. Gitu. Enggak, doain biar selesai lancar. Wah, belum bisa, belum nyambung. Kalau doa itu khusus buat orang yang beriman, gitu. Bapak masuk Islam dulu, saya doain. Gitu. Makanya saya doain bapak, kakek, paman supaya segera dapat taufik hidayah. Doanya begitu. Doa untuk dapat taufik hidayah. Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'naka ma qara'nahu wa ma sami'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan kepada Engkau apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan kami mohon kembalikan kepada kami pada saat kami membutuhkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya zal jalali wal ikram, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Qabul.